Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan tiba saatnya kita akan berbicara menyambut babak perempat final atau 8 besar di Piala Dunia Qatar 2022. Ya, tersisa 8 tim, itu juara bertahan Prancis ada di sana, ada Inggris, juga ada Kroasia, Brasil yang nantinya saya akan bahas, kemudian ada Argentina, Belanda, dan Portugal, Maroko yang menarik untuk kita simak siapa yang akan melaju ke babak semifinal. Dan pada besok malam Brasil atau Samba Brasil ditantang oleh Kroasia. Kroasia yang lolos dari pertarungan sengit melawan Jepang dan menang lewat adu penalti akan menghadapi Brasil yang menang muda dengan 4-1 atas Korsel. Impian dua wakil Asia untuk menciptakan sesama Asia untuk masuk ke babak 8 besar buyar. Jepang out, Korsel out. Sekarang ada 4 tim yang bukan juara dunia yang hadir dan 4 tim mantan juara dunia yang hadir di 8 besar. Brasil banyak mendapat perhatian karena mereka adalah tim pertama ya di luar Eropa yang menjadi juara di Asia ketika 2002. Ya, bagaimana Ronaldo, ya, Rivaldo dan kawan-kawan ketika itu menang di Korsel Jepang dan mereka mengalahkan Jerman di final. Apakah Brasil akan menjadi negara pertama juga yang 2 kali di benua Asia ketika Piala Dunia itu berlangsung? Sekarang memang berlangsung di Timur Tengah dan Qatar menjadi tuan rumah. Kalau mereka bisa melakukan ini luar biasa dan memang sudah di depan mata. Kalau mau lihat ya, mereka tinggal punya 1, 2, 3. Ya 3 step lagi ya. Perempat final, semifinal, final. Kalau mereka bisa melakukan itu dan juara. Dan kita nantikan itu. Apakah Neymar Junior dan kawan-kawan bisa menciptakan rekor fantastis 2 kali juara di benua Asia dan melaju menjadi negara pertama yang meraih 6 gelar di Piala Dunia dalam 22 edisi terakhir. Karena kita tahu sebelum Qatar 21 edisi, selama ini Brasil juara 5 kali dan dari Amerika Latin itu hanya ada 3 tim yang menjadi juara dunia dengan Uruguay 2 kali dan Argentina 2 kali. Namun Latin tertinggal 9 lawan 12 dari Eropa karena Eropa itu ada 5 tim lainnya yang menjadi juara, diantaranya Italia 4 kali dan Jerman 4 kali. Ada Prancis yang menjadi juara 2 kali. Kemudian Inggris dan Spanyol masing-masing 1 kali juara, total ada 12. Nah, apakah ini Eropa yang akan melaju atau dengan Latin? Makanya pertandingan melawan Kroasia ini sangat penting buat Brasil. Mereka tidak boleh menganggap enteng Kroasia, karena Kroasia finalis 4 tahun lalu di Rusia. Mereka hanya kalah di final dari Prancis, dan pasti ada ambisi bagi Kroasia untuk bisa membuat kejutan, ledakan lagi. Mereka bisa menang melawan Brasil, bagaimana mereka mengincar juga final untuk kedua kalinya secara back to back setelah 4 tahun lalu. Bisa saja bagi Luka Modric dan kawan-kawan. Nah, kalau bicara Brasil kan pasti semua tahu, kedalaman skuad Brasil oke, tim yang sangat mewah yang diasuh oleh Tite. Kemudian mereka akan bertarung dengan Kroasia. Kroasia banyak orang yang melihat mungkin cuma Luka Modric, ini pemain dari Madrid, ya udah berumur tapi masih energik, masih kuat sebagai kapten. Mungkin juga banyak yang tahu di sana ada Mateo Kovacic yang Chelsea, ada Marcelo Brozovic dari Inter Milan, ya nama-nama yang sangat menonjol. Di samping Ivan Perisic yang saat ini dari Inter menuju ke Spurs. Nah, saya akan lihat apa yang akan ditampilkan oleh Zlatko Dalic, ya. Ini arsitek, juru taktik dari Kroasia untuk menghadang Jogo Bonitonya Brazil. Karena kita tahu Brazil bermain dengan sangat indah, perpindahan bola yang bagus, penguasaan bola atau ball position mereka enak, ya. Bagaimana mereka membuild up serangan dari belakang juga sangat oke. Transisi permainan mereka itu pokoknya bagus sekali kalau bisa dikatakan di sini. Karena memang dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas, bukan saja di starting 11, tapi di bangku cadangan. Mereka itu bagus walaupun sudah kehilangan Gabriel Jesus yang sudah balik, mereka cedera dengan Alex Telles juga mengalami cedera, tetapi Brasil tidak akan pernah hilang ya dengan bakat-bakat yang luar biasa. Makanya mereka ini kalau bikin 2 tim hadir di Piala Dunia, 2-2 bisa melaju sampai perempat final karena semuanya bagus. Kita kembali dalam topik ini untuk menghadapi, khususnya saya menyorot Kroasia. Kroasia ya
bagi Dalic pasti akan memainkan seperti ini. Ini terakhir melawan formasi ketika jumpa Jepang dan susah payah. Dipaksa Jepang itu bermain imbang 1-1. Hampir saja mereka kalah karena Jepang lebih dulu membuat unggul lewat Maeda sebelum Perisic tandukannya bisa menyamakan kedudukan. Setelah itu tidak ada gol. Ada perpanjangan 2 kali 15 menit, tidak menghasilkan gol dan sampai adu penalti di mana Jepang itu akhirnya tumbang dari Kroasia. Nah, kita lihat kalau seperti ini mereka punya penjaga gawang yang menjadi pahlawan. Tampil saat menghadapi Jepang. Ya, ada 3 penendang Jepang itu dimentahkan semua oleh Livakovic. Nah, inilah pasti akan dia dipertahankan oleh Dalic bermain di bawah. Misalkan salah satu kunci juga permainan bagi Kroasia itu ada di Livakovic. Kalau mereka bermain pasti dengan 4 belakang. Karena ini tidak akan berubah gaya mereka untuk bisa bermain dengan pola 4-3-3 ya. Bahkan juga masih bisa di sini di lapangan itu dengan 4-1-2. Ya, kemudian ada 3 di depan. Artinya kalau dengan 4-1-2 Brozovic ya, Brozovic ini akan berdiri lebih dekat dengan Gvardiol dan juga dengan Dejan Lovren. Ini yang dia akan sehingga bisa mengendalikan di sisi ini. Ini bagus untuk menahan gelandang-gelandang Brasil yang sangat baik sekali ya. Lucas Paqueta, Casemiro, Neymar juga yang bisa bagus mereka bermain dalam perpindahan posisi mereka. Ya, ini penting bagi Brozovic untuk bermain lebih dalam pertandingan ini. Dan kita tunggu ada Modric dan Kovacic yang menjadi penyeimbang di tengah. Nah di depan pasti ada Perisic yang akan bergerak dari flank, dari sayap, dan kemudian dengan Petkovic dan Kramaric. Semoga mereka bisa menekan habis sehingga ini Eder Militao atau Danilo yang dimainkan itu tidak banyak untuk bisa membantu serangan bagi Brasil untuk ke depan dan mereka bisa menahan pergerakannya. Kerja keras juga saya pikir akan diperoleh oleh Barisic di posisi bek kiri dan juga Juranovic yang ada di kanan. Nah, mereka bisa juga fokus konsentrasi untuk menahan bagaimana Brasil punya 3 penyerang yang bagus selain Rafinha ya dan juga dengan Vini Junior yang akan bergerak di 2 flank ini. Ya pastikan Vini akan berhadapan head to head dengan Juranovic. Kemudian Rafinha ada dengan Barisic. Nah, mereka punya Richarlison yang sangat kuat di pemain nomor 9. Inilah akan menjadi tugas secara bergantian akan diambil oleh Gvardiol dan Lovren. Karena Richarlison ini pemain yang sangat cepat, insting membunuh gawang itu sangat tinggi. Dan bola-bola dia akan lebih banyak ditentukan dengan pergerakan Vini Junior ya, yang berada dengan Juranovic ini dan juga dengan Rafinha. Ini yang menjadi kekuatan bagi Brasil. Sehingga lini belakang bagi Kroasia ini akan dipaksa untuk bekerja keras sepanjang pertandingan, sepanjang waktu normal, 90 menit. Mereka bagus kalau menahan di babak pertama aja, imbang tanpa bobol, ini sudah luar biasa. Sambil berpikir di babak kedua bagaimana mereka mencuri gol. Untuk bisa menang dengan 2-0 melawan Brasil nampak agak sulit. 1-0 aja cukup buat mereka. Tapi kemenangan mencuri gol ini sangat penting buat Kroasia untuk membuat Brasil itu ya bisa aja fokus mereka itu bisa berantakan ya. Kacau, mental mereka bisa terganggu. Ya, konsentrasi mereka bisa hilang di sini kalau Kroasia yang lebih dulu mengambil itu. Apalagi kalau gol itu tercipta di 20 menit, 15 menit terakhir. Ini akan menggoyahkan Brasil. Ya, karena kita tahu bersama Brasil juga agak susah payah. Sempat kalah dari Kamerun. Menang susah payah juga melawan Swiss hanya dengan 1 gol. Setelah mereka bisa menang telak melawan Serbia. Jadi potensi Kroasia untuk mengalahkan Brasil itu terbuka. Karena mereka punya pemain-pemain yang bagus. Apalagi kedalaman yang saya bilang di antara 3 ini. Ya. Modric, Brozovic, dan Kovacic. Ini bagus. Ya. Kita lihat lawan Jepang ketika Modric tidak ada, Kovacic tidak ada, Perisic tidak ada. Mereka masih bisa menentukan penendang penalti yang bagus. Nah sekarang mereka pasti akan bermain untuk bisa tahan di tengah. Karena Brasil sudah tahu kekuatan mereka ada juga di lini tengah. Operan Neymar, ini bahaya. Casemiro ya. Lucas Paqueta, kita bisa melihat Paqueta juga bisa membuat gol kemarin. Ya Neymar juga ikut membuat gol kemarin ketika mereka menang melawan Korsel. Nah ini berbahaya di tengah. Jadi harus dikunci oleh Modric, Brozovic, dan Kovacic. Dan mumpung Kroasia itu punya kelebihan dengan kedalaman skuad di sektor tengah yang krusial ini. Yang memungkinkan mereka untuk bisa membuat pemain-pemain Brasil frustrasi sepanjang laga. Pasti Brasil akan diunggulkan dalam pertandingan ini. Bahkan mungkin bisa 60-40. Tapi mereka bisa melakukan di lapangan bagi Kroasia untuk bisa membalikan keadaan itu. Mereka harus fokus, disiplin terutama bagaimana di belakang ini. Mumpung mereka punya Livakovic yang juga bagus. Pasti juga akan dibuat kerja keras.
Karena tidak mudah memang untuk menahan gempuran-gempuran Brasil, bukan saja cepat, tapi perpindahan bola mereka sangat bagus. Ya, semua bisa mencetak gol, mereka tidak akan terfokus kepada seorang Richarlison. Mereka masih punya Vini Junior, Rafinha, Casemiro, Neymar, Lucas Paqueta yang semua bisa membuat gol. Bahkan Brasil itu punya Thiago Silva, punya Marquinhos yang kuat dalam bola-bola udara. Artinya, jika Brasil mendapat set piece dari sepak pojok ini atau bola-bola tendangan bebas, ini Marquinhos dan Thiago Silva sangat berbahaya di jantung pertahanan. Dibantu oleh Eder Militao juga. Ini sangat kuat dalam bola-bola set piece ini. Jadi semua pemain Brasil ini merata. Punya penjaga gawang seperti Alisson Becker. Yang sangat kuat. Ada membuat 5 penyelamatan gemilang saat menghadapi Korsel. Selain Eli Becker, mereka masih punya Ederson Moraes. Ya, masih ada Weverton. Ini penjaga gawang yang bisa diandalkan. Dan penguasaan bola mungkin Brasil yang akan main. Mereka akan lebih menunggu. Akan bahaya buat Kroasia kalau Kroasia ini terpancing untuk bermain terbuka. Selesai Kroasia. Dan pasti Dalit tahu untuk mengalahkan Brasil, mereka tidak boleh terpancing. Bermain aja, sedikit menunggu dalam. Makanya harus diperkuat di sini. Mungkin Perisic juga ketika ditekan bersama dengan Kramaric ini bisa membantu. Atau ada pertukaran Kramaric yang datang ke sini, Petkovic yang ikut membantu. Lebih ke tengah ketika tertekan hilang bola bagi Kroasia aja nih. Ini yang akan kita lihat nantinya. Sehingga di sini akan banyak pemain. Ketika Modric, Brozovic, dan Kovacic ikut ke belakang, sudah ada 7 dibantu dengan Perisic dari sisi sini atau Kramaric antara dengan Petkovic yang akan bantu juga dari sisi flank, ini akan kuat. Maka mereka dengan 8 pemain saja atau 9, ini akan menyulitkan pergerakan pemain-pemain Brasil nantinya dalam pertemuan mereka di babak perempat final. Dan saya bilang, ketika Kroasia bisa membuat gol, ini adalah suatu hal yang sangat bagus. Ini kunci buat mereka. Tapi kalau gawang Livakovic itu bergetar, ini akan menjadi kesulitan. Karena mau tidak mau ketika Kroasia bobol, Kroasia kan harus keluar. Mereka harus bisa mencetak gol. Tidak boleh membiarkan juga gawang mereka kebobolan untuk kedua kali. Sehingga ini penting. Ketika mereka keluar, ini yang ditunggu Brasil. Brasil mau tim yang bermain keluar, terbuka. Mereka akan menghukum itu. Dan mereka akan bisa mendapatkan gol kedua. Nah, kalau Brasil sudah mencetak gol kedua lagi ya, selamat malam. Tidak mungkin lagi untuk bisa dikejar. Jadi kita tunggu bagaimana menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan. Dan kali ini kembali saya membuka kuis buat Anda, tebak skor. Siapa yang akan memenangkan? Berapa skor akhir? Apakah Kroasia akan menang? Atau Brasil yang akan menang dengan mudah melawan Kroasia sehingga mereka bisa cepat untuk membuking tiket maju ke babak semifinal. Astra Credit Companies atau ACC menyiapkan ini. Ya, buat Anda semua. Akan dikirim buat Anda. Ini giveaway. Saya naikin ini menjadi 15 orang. Kemarin 10, sekarang 15. Jadi kesempatan menang buat Anda besar. 15 pemenang dengan skor tebak yang paten, yang oke, akan langsung mendapatkan ini. Tapi akan dikirimnya nanti ya, pelan-pelan bertahap. Mungkin minggu depan. Namun Anda udah bagus dong 15. Berikut naik 20. Kaos keren seharga hampir 1 juta. Jadi ada 15 juta total. Ini mungkin hanya di channel Bung Ropan yang selalu bisa mendapatkan giveaway yang top, yang keren. Ini jaket Varsity buat Anda yang sangat tebal. Kemudian Anda akan mendapatkan juga nantinya mulai minggu depan itu ada 2 e-money, tapi minggu depan nantinya. E-money ini kan tiap minggu ya akan mendapatkan 2 dari fasilitas dana ACC, Astra Credit Companies. Namun sekarang Anda fokus saja dengan bisa menebak skor akhir antara Kroasia menghadapi Brasil dan 15 pemenang yang tepat. Tentunya kalau lebih dari itu udah 1000 yang memilih dan ada misalnya 100, 200 yang tepat, itu harus diundi. Karena hanya 15 yang bisa mendapatkan itu. Ya, Anda silakan untuk bisa menebak. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya, tanpa Anda juga channel saya tidak akan berkembang. Juga kepada sponsor Astra Credit Companies, ya, ACC. Kalau Anda mau pinjam-pinjam uang pencairan, cepat-cepat ke ACC. Semua terbuka buat ACC, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Wah, silakan buat Anda untuk biaya pernikahan dan biaya apapun, ya, renovasi rumah silakan. Juga buat Da Binter, ya, jagonya pompa air, terima kasih, dan Delis Resto. Dengan Bung Ropan, ciao.